Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, ahlan wasahlan. Selamat datang di podcast Potret Keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Dan saya sudah melihat wawancara Kick Andy dengan Nikita Mirzani, dan saya sudah melihat celaan-celaan Habib Kribo dalam perdebatan dengan Hasan Haikal, Babe Hasan Haikal dan Eki Sujana, yang marah kedua-duanya terhadap Habib Kribo. Dan saya sudah lihat Twitter bahwa dia sudah dipecat dari Bani Alawi, yaitu Habib Kribo, karena pertimbangan akhlak. Jadi saya hari ini akan membahas dua hal, bukan dua hal, satu hal: Nikita Mirzani dan Habib Kribo di mata tukang donat. Jadi saya juga awalnya heran, Kick Andy dengan double checknya itu mengundang Nikita Mirzani. Saya penggemar Kick Andy, tapi kenapa diundang Nikita Mirzani? Dan rupanya saya tahu sekarang, rupanya company atau korporasi itu juga memerlukan ini ya, traffic, kunjungan. Dan kalau kunjungannya banyak, itu menjadi sangat penting bagi pemasang iklan ya. Orang-orang yang seperti yang kontroversial seperti Nikita Mirzani, yang dulu menjuluki Habib Rizik yang baru datang sebagai penjual obat dan kemudian heboh, itu sebenarnya menurut saya pasti disetting ya untuk meningkatkan awareness kan. Dalam teknik marketing ada awareness ya. Dan Nikita Mirzani sebagaimana Habib Kribo itu membranding dirinya dengan cara seperti itu, bagaimana orang langsung aware terhadap kehadiran Nikita Mirzani dan juga Habib Kribo. Kan dalam teori marketing itu ada 4 tahap awareness, AIDA. Orang sadar ada satu produk, ada Nikita Mirzani yang mengeluarkan hal-hal yang kontroversial, orang sadar, terbangun kesadaran baru. Ada seorang Habib Kribo yang menghina bahasa Arab, yang menghina bangsa Arab, yang tidak pernah melahirkan seorang intelektual pun, dan macam-macam ucapan. Dan dia berdebat, Habib Kribo, dengan cara yang sangat kasar terhadap di ruang-ruang publik terhadap Habib siapa itu, terhadap Eki Sujana dan juga Babe Haikal. Itu satu cara yang memang disetting untuk meningkatkan awareness. Setelah awareness muncul interest, ada rasa tertarik orang terhadap Nikita Mirzani karena orang sudah mulai terbangun kesadarannya. Orang mulai tertarik dengan ucapan-ucapan dan perilaku Nikita Mirzani dan Habib Kribo. Dan kemudian ada desire, ada keinginan kuat untuk terus memperhatikan keduanya. Dan kemudian melakukan desire itu keinginan yang kuat untuk memiliki produk itu, mencintai atau terasa tertarik, sangat tertarik. Dan kemudian yang tahap keempat adalah melakukan satu action ya, AIDA, awareness, interest, kemudian desire dan action, melakukan satu pembelian, satu keputusan. Apalagi kalau setelah mereka itu di endorse ya, ada perusahaan yang menitipkan barangnya untuk dijual melalui Nikita Mirzani dan juga melalui Habib Kribo, itu tentu akan lebih mudah dilihat oleh banyak orang karena mereka sudah memiliki kunjungan traffic yang tinggi ya. Karena ucapan-ucapan mereka yang sengaja itu menohok dan disetting, seperti Nikita Mirzani mengatakan Habib Rizik adalah penjual obat, itu langsung seluruh mata umat Islam, seluruh penduduk Indonesia menyasar atau terpaku atau tersedot perhatiannya kepada Nikita Mirzani yang begitu berani. Sama dengan Habib Kribo ketika dia menghajar dalam tanda petik, melawan atau menghinakan Habib Bahar Smith dengan mengatakan tidak pakai Habib tapi pakai Bahar Smith saja. Itu langsung orang terpaku, tertuju kepada
Habib Kribo, sehingga traffic kunjungan orang mengklik Habib Kribo itu jauh lebih banyak dibandingkan pada orang-orang biasa yang tidak melakukan satu tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang menghina yang sangat kontroversial. Jadi sebenarnya dari segi industri ini bisa dipahami, tapi dari segi dari perspektif Islam saya kira ada persoalan di situ. Bagaimana kita tidak diperkenankan menghina satu kelompok orang dan kelompok yang lain, ya. Apalagi kedua-duanya seorang muslimah, yang satu muslimah, yang satu muslim, dan menghina dengan cara terang-terangan hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi jangka pendek, termasuk semacam pansos, panjat sosial. Saya kira ini satu perilaku yang kurang terpuji, dan kita sesalkan ucapan-ucapan yang semata-mata atau tindakan-tindakan yang semata-mata dibuat hanya untuk meningkatkan traffic dan meningkatkan satu kesadaran publik terhadap eksistensi dirinya, sehingga kemudian dia bisa menjual barang-barang yang dititipkan oleh para penjual-penjual produk di Instagram dan lain-lain. Saya kira memang kita tahu sekarang zaman YouTube adalah broadcast yourself, TV milik Anda sendiri. Tapi menurut hemat saya, yang mungkin pengetahuannya sangat terbatas terhadap dunia pertelevisian atau broadcast, semakin kebebasan besar sebagaimana kita bisa merekam, mendokumentasikan apa saja dengan cara yang murah seperti ini di kebun, itu tentu rasa tanggung jawab, ya, di hadapan Allah itu juga harus lebih besar, ya. Tidak semata-mata tanggung jawab di depan masyarakat, ucapan-ucapan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ada perintah di akhirat nanti dari Allah, Iqra', bacalah kitabak, diarymu sendiri, kitab catatan amalmu sendiri, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukup hari ini, di hari akhirat nanti, hari kiamat, hari akhirat nanti, cukup kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, kamu yang menghitung catatan amal baikmu, catatan amal burukmu, semua ada tersimpan dalam kitabak, kitab kamu sendiri, catatan harian kamu sendiri. Dan inilah kengerian yang kita hindarkan, bahwa kita disuruh membaca kitab catatan harian kita sendiri. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Saya kira seorang YouTuber atau seorang influencer atau seorang artis atau seorang yang ingin menjadi semacam, ya, influencer, hendaknya memiliki perspektif akhirat yang kuat, bahwa negeri akhirat jauh lebih mengerikan dan jauh lebih berbahaya daripada kehidupan di dunia yang fana ini. Al-hayatu al-faniyah, sementara akhirat adalah al-hayatu al-baqiyah, kehidupan yang kekal abadi. Di tempat ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan ditimbang dalam mizan yang adil. Tidak ada kezaliman dari Tuhan untuk hambanya. Saya di Pramuka, tukang donat dari Padang YouTuber, tercuat di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.